Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Sadaqah dan saudara sekalian di seluruh Nusantara, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat berjumpa kembali melanjutkan bagian dari ini kita adalah trilogi kedua yang diadakan oleh Lembaga Sadaqah, yang kali ini kita berbicara tentang Islam di Nusantara. Pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang bagaimana penelusuran terhadap para ahli sejarah ya, terhadap hubungan antara Kesultanan Nusantara atau jalinan antara Kesultanan Nusantara dengan dunia Islam. Nah, malam hari ini kita menghadirkan dua orang pembicara. Yang satu yaitu Dr. Alwi Shihab, Dr. Alwi Alatas, maaf. Beliau adalah seorang ahli sejarah ya, S1-nya di UI, S2 dan S3-nya di Malaysia, dan sekarang menjadi pengajar atau dosen di Universitas Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur, bidang sejarah. Sangat mendalami bidang tentang hubungan tentang sejarah di Nusantara dan sejarah Islam secara umum. Dan satu lagi Dr. Isa Ansori, beliau adalah seorang penulis disertasi tentang Sunan Bonang ya, dan ini sebuah kajian sangat menarik. Kita ingin menjawab misteri-misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkembang tentang Kesultanan di Nusantara serta hubungannya dengan dunia Islam dari berbagai sisi ya, tentang bagaimana mazhab Syafi'i berkembang di Indonesia, dan juga tentang sejarah sesungguhnya tentang Wali Songo yang masih diselimuti banyak kabut ya sampai hari ini. Semoga malam hari ini kita dapat mengklarifikasi banyak hal. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, kami bergembira sekali malam ini dimudahkan untuk melaksanakan acara ini. Dan terus kita sampaikan kepada para pemirsa semuanya bahwa acara ini terselenggara sebagai sebuah jawaban ya dari Lembaga Sadaqah untuk masyarakat Indonesia terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat Islam, dengan dakwah Islam, yang hari ini menjadi banyak pertanyaan di antara kita, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam, sejarah Islam ya di Nusantara yang belum banyak dibuka. Juga kita ingin menyampaikan kepada seluruh peserta sekalian bahwa Lembaga Sadaqah dia memiliki banyak sekali program. Yang pertama adalah program yang berkaitan dengan gerakan kemanusiaan. Itu kita memiliki proyek-proyek yang dibuat di Palestina, dan kita biasanya selalu akan mengajak kepada para peserta yang memiliki kesempatan untuk bisa membantu saudara kita di Palestina. Kita akan sediakan dan bantu ya yang ingin memberikan sedikit dari rezekinya buat Palestina. Juga kita memiliki proyek-proyek lain yang tidak kalah menariknya. Di bulan November nanti Lembaga Sadaqah akan mengadakan sebuah konser sangat besar ya. Konser online merupakan kolaborasi antara Izzatul Islam dengan Dwiki Darmawan dan satu orkestra yang bermarkas di Cekoslovakia. Ini adalah konser pertama yang mengangkat tema nasyid ya, dengan kemasan orkestra dan dikomposeri oleh seorang maestro musik Indonesia sekelas Dwiki Darmawan. Nanti akan ada informasi yang lebih mendalam dari pembawa acara kita, yaitu Bang Afan Riyadi yang juga vokalis utama Izzatul Islam sekaligus direktur dari Lembaga Sadaqah. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sahabat Sadaqah yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh pemirsa, selamat menikmati sajian Sadaqah Talks Forum pada malam hari ini, seri kedua dari trilogi Peradaban Islam di Nusantara yang membahas tentang penelusuran jalinan Kesultanan Islam dengan dunia, Kesultanan Nusantara dengan dunia Islam. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah Talks Forum edisi kelima malam ini kembali hadir dengan tema menelusuri jalinan dunia Islam dengan Kesultanan Nusantara, dengan narasumber
dosen sejarah di International Islamic University of Malaysia, Dr. Alwi Alatas, dan penulis disertasi tentang dakwah Sunan Bonang, Dr. Isa Ansori. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, para pemirsa setia Sadaka Talks Forum. Alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berjumpa dalam Sadaka Talks Forum yang kelima. Ini adalah merupakan rangkaian dari trilogi peradaban Islam di Nusantara. Sebelumnya juga kita sampaikan dulu salawat salam juga kita harus sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para kerabat dan umat yang setia hingga akhir zaman, dan terutama para ulama-ulama yang telah membawa cahaya Islam ini hingga tiba di Nusantara. Kalau kita mengikuti Sadaka Talks Forum sebelumnya yang edisi keempat, kita melihat betapa peradaban pra-Islam di Nusantara itu begitu mengurut dada ya, membuat kita miris. Alhamdulillah bersyukur sekali kita hidup pada zaman ini di mana kita tanpa meminta sudah mendapatkan cahaya Islam ya, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat insyaallah. Dan berbagai sekali pada kesempatan malam hari ini Sadaka Talks Forum kita yang kelima, kita menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama sahabat saya. Dulu ketika di kampus, kami sama-sama dulu menjadi panitia-panitia di UI dan juga sering bertemu dalam kajian-kajian. Dr. Habib Syed Alwi Alatas. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Masya Allah. Sehat Habib ya. Saya sudah lama banget ingin jumpa dengan Habib nih. Cuma boleh datang ke Malaysia. Insya Allah. Saya sering ke Malaysia, cuma nggak punya nomor Habib nih, jadi nggak bisa janjian. Next time ya, insya Allah kalau sudah COVID berlalu kita ketemu di Malaysia ya, insya Allah. Sesi pertama kita akan membahas dengan Dr. Habib Alwi Alatas tentang menelusuri hubungan Kesultanan Nusantara dengan dunia Islam. Beliau adalah S1 di Sejarah. Kalau dulu Fakultas Sastra ya, sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dalam melanjutkan S1 S2 di Malaysia, dan sekarang menjadi pengajar di Universitas Islam Antarbangsa di Kuala Lumpur, Malaysia. Baik, itu profil singkat beliau. Kita langsung saja memberikan waktu kepada Dr. Habib Alwi Alatas untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah bisa ketemu bersilaturahmi di sini ya dengan Ustaz Afwan dan yang lain-lain juga. Tapi tadi agak wah diperkenalkannya ya, sejarawan terkemuka. Belum terkemuka sebetulnya ya. Sejarawan aja cukup Pak, insya Allah. Kebetulan mengajarnya di luar negeri memang, di Malaysia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta menyampaikan tentang hubungan antara saya minta izin untuk share screen ya. Tentang hubungan antara Kesultanan Islam di Nusantara dengan dunia Islam ya, dengan dunia Islam. Oh, ini minta maaf. Ya oke, betul. Ya, sebetulnya tema ini tema yang besar, yang cukup sulit untuk dijabarkan dalam waktu 30 menit, tapi saya usahakan. Dan di awal saya perlu jelaskan bahwa tentu saja dalam waktu yang singkat
sangat sulit dan tidak mungkin untuk menjelaskan atau menceritakan seluruh aspek ya dari hubungan antara kesultanan di Nusantara dengan dunia Islam. Jadi yang kita akan bahas mudah-mudahan cukup representatif dan bisa memberikan pemahaman kepada hadirin sekalian yang mengikuti di Zoom ini maupun di YouTube ya kalau tidak salah ya. Pertama-tama yang penting untuk kita pahami, saya kira tema ini menjadi menarik sejak beberapa waktu terakhir ini ya. Ada satu film yang sempat keluar, kemudian terjadi pro kontra dan seterusnya. Sejak beberapa waktu terakhir ya timbul pro kontra dan seterusnya, tapi mungkin sisi positifnya banyak orang jadi ingin mengetahui lebih jauh tentang hubungan yang terjadi pada masa lalu antara Nusantara dengan dunia Islam. Nah, penting untuk kita pahami bahwa tentu sebelum munculnya kesultanan di Nusantara itu sendiri, tentu sebelumnya kan begini, nggak mungkin kesultanan itu kan institusi politik, ya. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Ya, tentu dia akan berawal dari dimulainya masuk Islamnya penduduk atau masyarakat yang ada di Nusantara. Kemudian munculnya society, masyarakat, ya. Nah, ketika masyarakat ini sudah tumbuh membesar, tentu nanti konsekuensinya adalah keperluan akan, apalagi kalau masyarakat di satu daerah mayoritasnya adalah Muslim, muncul keperluan untuk kelembagaan sampai pada tingkat kesultanan, ya, di level politik. Nah, jadi sebelum munculnya kesultanan di Nusantara, kebetulan Nusantara posisinya jauh dari pusat peradaban Islam dan terpisah dengan lautan, sehingga kalau sekarang kan Nusantara kalau dari Jazirah Arab atau dari pusat peradaban Islam boleh dibilang termasuk yang di tepi, ya, bukan di pusat. Ya. Jadi karena jarak yang jauh ini, proses perkembangan Islam walaupun dari awal sudah masuk ya Islam ke Nusantara, tetapi tidak langsung berkembang pesat, dan baru pada masa-masa belakangan ya, pada beberapa abad setelah awal mulai ada interaksi Islam di Nusantara, baru kemudian muncul kesultanan ya. Nah, jadi sebelum kesultanan itu sendiri muncul sudah ada interaksi. Nah, ya, ini penting saya kira. Sudah ada hubungan antara Nusantara dengan pusat peradaban Islam, baik di Jazirah Arab maupun di tempat-tempat lainnya pada masa lalu. Bahkan lahirnya kesultanan itu sendiri sebetulnya adalah buah dari hubungan yang ada tadi, ya. Saya sering berusaha menggarisbawahi atau menekankan kepada teman-teman yang mengkaji sejarah untuk tidak melulu melihat pola hubungan itu sebagai hal yang sifatnya struktural atau pada level pemerintah, ya, G to G, gitu ya. Ini hanya salah satu aspek yang penting, ya, berkenaan dengan hubungan di antara umat Islam di masa lalu. Apalagi kalau kita bicara Nusantara, itu bukan hanya yang sifatnya pemerintah atau struktur, tapi bahkan ada aspek lain yang saya kira lebih penting, ya, yaitu jaringan. Kalau di awal konteks Nusantara awal mungkin pedagang, ya, pedagang. Tetapi tentu pada masa era perdagangan ini Islam sudah mulai masuk, sudah mulai tersebar, tapi belum secara pesat. Banyak sejarawan saya kira yang termasuk seingat saya Al-Jumal di Azra pun termasuk yang mendukung pandangan ini, terjadinya intensifikasi penyebaran Islam itu terutama melalui peranan ulama. Jadi artinya ada peranan jaringan ilmu dan jaringan ulama dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dan saya kira ini mungkin malah lebih
lebih penting ya. Tapi bukan berarti tentu yang lainnya diabaikan. Nah, beberapa sejarawan sudah menyarankan bahwa Islam sudah mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke 1 Hijriah. Di situ saya tulis 17, maksudnya abad 1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Artinya sejak awal. Memang kita nggak punya bukti-bukti langsung karena catatan sejarah pada masa itu masih sangat terbatas. Tapi teori ini saya kira sangat masuk akal. Kenapa? Karena jaringan perdagangan yang melalui Samudra Hindia itu sudah ada sejak sebelum Islam muncul di Jazirah Arab. Ya, ada catatan-catatan sejarah yang cukup banyak yang menyebutkan bahwa antara Jazirah Arab dengan Persia, dengan India, sampai bahkan ke Asia Tenggara, sampai ke Cina melalui Selat Melaka, sampai ke Kanton, ya, itu sejak sebelum Islam muncul di Jazirah Arab, jalur perdagangan ini sudah aktif, sehingga sangat masuk akal ketika Islam muncul, maka secara gradual otomatis masyarakat di Jazirah Arab mereka masuk Islam, para pedagangnya juga begitu, maka otomatis mereka secara perlahan mengisi ya jalur perdagangan atau mulai mendominasi secara gradual jalur perdagangan di Samudra Hindia, dan tentunya mereka ini pun masuk ke kawasan Nusantara. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sudah ada interaksi awal, kemudian pada masa-masa yang belakangan terutama, mungkin pada masa yang awal pun sudah mulai ada dai-dai yang datang untuk berdakwah, tapi kita tidak punya catatan untuk itu, kita hanya bisa menduga. Tetapi pada masa-masa yang lebih belakangan, makin kita temukan, kita jumpai catatan-catatan tentang masuknya atau hadirnya para dai, para ulama ke kawasan Nusantara. Ya, saya kira nanti Ustadz Dr. Isa Ansori bisa menjelaskan juga dalam konteks di Jawa. Nah, tapi nanti pada pembahasan ini, ya, saya akan coba berikan beberapa contoh. Walaupun seperti saya katakan bahwa hubungan antara Nusantara dengan dunia Islam atau pusat peradaban Islam itu sebetulnya yang lebih luas adalah dalam konteks jaringan ulama, jaringan ilmu. Tetapi kalau mau bahas ini kan waktunya sangat panjang. Yang saya akan kasih contoh lebih banyak nanti adalah yang sifatnya hubungan di antara pemerintah. Karena saya kira ini menarik ya buat sebagian orang yang ada sekarang. Saya kira ini juga perlu kita pelajari, kita cari tahu, tapi kita perlu pahami bahwa ini bukan yang arus utamanya sebetulnya, tetapi ada ya, dan saya kira menarik juga untuk kita kaji ya. Nah, kita lihat di sini ini tadi kita sudah sebutkan hubungan pemerintah di antara kedua wilayah ini bersifat terbatas ya. Nah, saya sudah singgung sebelumnya, hubungannya bersifat terbatas kalau yang sifatnya pemerintah. Berbeda dengan misalnya masuknya Islam ke kawasan barat, ke Andalusia. Itu pasukan muslim masuk ke sana ya, menyeberang Selat Gibraltar, sampai ke India pun begitu juga. Tetapi ke Indonesia ini tidak sampai ada misalnya pasukan dikirim atau ada dai yang dikirim secara khusus. Kalau misalnya ke kawasan Kazan masuk kawasan Rusia sekarang, itu pernah ada utusan yang diutus oleh Khalifah di Baghdad ya, di antara sekretarisnya Ahmad Ibn Fadlan, dia bikin catatan perjalanan. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, tetapi untuk yang di Indonesia ini setidaknya kita tidak punya catatan yang clear, yang pasti. Mungkin ada yang ditafsirkan ke sana, tapi kita tidak bisa 100% memastikan. Nah, kenapa hubungan ini sepertinya kok kurang atau sedikit? Saya kira ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi, diantaranya jarak yang jauh, ya, jarak antara Mekah, Madinah ke Nusantara ini jauh, sampai pada abad saya lupa ya, waktu sultannya di Aceh itu perempuan itu sempat
mereka tanya, kirim kepada utusan yang datang dari Mekah, mereka titip pertanyaan, boleh nggak sultannya perempuan? Itu jawabannya datang ketika sultanahnya sudah ganti kalau tidak salah ya. Jadi perlu waktu yang panjang. Jadi jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, karena angkatan laut ini sejauh yang saya pelajari ya sejauh ini, angkatan laut pemerintahan Islam di masa lalu relatif kurang kuat, ya maksudnya tidak terlalu menonjol. Saya kira pedagangnya malah yang non government malah lebih aktif melakukan perjalanan jauh-jauh dibandingkan angkatan laut pemerintah Muslim di masa lalu, ya. Kemudian juga terutama sejak era Abbasiyah sampai ke masa berikutnya termasuk era Utsmani, dunia Islam secara politik terfragmentasi, artinya sudah mulai terpisah-pisah. Di era Abbasiyah pun begitu, bahkan walaupun Abbasiyah masih powerful, ada wilayah-wilayah yang sebelumnya pada masa Umayyah itu masuk di dalam secara langsung di dalam kendali pusat, tetapi pada masa Abbasiyah sudah mulai lepas, sudah mulai independen, ya apalagi di Indonesia yang jauh malah tidak atau kurang tersentuh, ya. Nah, saya nggak akan bahas ini karena waktu terbatas, ya. Saya mau kasih beberapa contoh yang saya kira menarik, ya. Walaupun hubungan itu terbatas, tetapi bukannya tidak ada. Misalnya di antara yang sering diangkat adalah contoh surat, ya, surat dari ini disebutkan di satu kitab Al-Iqd Al-Farid. Al-Iqd Al-Farid sebetulnya lebih seperti kitab tidak sepenuhnya kitab sejarah sebetulnya, tetapi saya kira ini kebetulan bukan hanya di kitab itu, ada di satu dua sumber yang lain menyebutkan surat yang mirip. Surat ini menyebutkan ya bahwa surat ini datang dari Raja Hind, ya, Malik al-Hind, ya, ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah. Nah, salah satu sejarawan yang pernah mengajar di Malaysia juga di masa lalu, ya, QS Fatimi, dalam satu artikelnya yang saya kira artikel yang cukup bagus, cara beliau menyajikan data dan menginterpretasikan, beliau menafsirkan surat ini dan surat-surat satu dua surat yang semisalnya bahwa ini datangnya dari Sumatera. Dari mana beliau menafsirkan? Dari ciri-ciri yang ada di dalam surat ini, diantaranya daerah itu menghasilkan kafur. Nah, salah satu penghasil terbaik kafur itu adalah daerah Barus, ya, di Sumatera. Kemudian beberapa ciri-ciri lainnya juga menurut Fatimi itu sesuai. Maka beliau menafsirkan ini salah satu Raja Sriwijaya. Ya, ada yang masuk Islam, tetapi kemudian pada generasi berikutnya tidak berlanjut, ya. Nah, ini banyak diangkat oleh banyak teman-teman, tapi yang saya kira yang kita harus hati-hati adalah, ini saya kira ini penting untuk kita. Saya sendiri suka dengan penafsiran itu, saya pribadi, ya. Saya suka dengan penafsiran itu dan ada kemungkinan memang seperti itu, tetapi jangan sampai dipastikan. Nah, ini adalah satu kemungkinan. Jadi sesuatu yang sifatnya possible, ini kan penafsiran. Karena kan di sini Raja Hind itu memang bisa India, bisa juga kawasan Nusantara, bisa pada masa lalu kawasan kita ini termasuk dalam kategori besar Hind, ya. Tapi jangan dipastikan seolah-olah mesti begitu, ya. Nah, ini satu kemungkinan. Nah, ini satu. Jadi kita tidak 100% pasti apakah memang raja yang berkomunikasi dengan Umar bin Abdul Aziz ini adalah raja dari Sumatera. Kemudian ini juga menarik, ya, tentang hubungan. Nah, jadi kalau pada zaman yang tadi zaman Umayyah, ya, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah ada juga beberapa penafsiran, katanya ada ada yang mengatakan ada beberapa makam di Aceh yang punya hubungan dengan Abbasiyah, tapi saya tidak begitu mendalami. Jadi wallahu a'lam bishawab tentang itu. Nah, yang agak banyak Turki Utsmani, banyak pun bukan berarti sangat banyak. Nah, ini saya mau berikan beberapa contoh di sini, ya. Misalnya
ada catatan dari Mendes Pinto ya di dalam buku perjalanan dia pada abad 16 ini ya. Dia di antara lain bercerita tentang perang yang terjadi di antara, di situ ditulis The Tyrant of Achem and the King of Batas. Ya, saya kira dari penjelasan itu ini perang antara Aceh dan kerajaan Batak ya pada masa itu. Nah, dia bercerita bahwa pada tahun 1539 itu terjadi konflik. Ya, awalnya Aceh kalah, kemudian menandatangani perjanjian, sepakat dengan perjanjian. Kemudian ketika Raja Batak sudah balik, akhirnya terus setelah itu terjadi peperangan lagi, dan pada perang berikutnya dikatakan bahwa Aceh sekarang didukung oleh 300 orang Turki. Nah, ya. 300 orang Turki. Ini Mendes Pinto ini orang Portugis yang memang banyak konflik juga sama Turki. Jadi dia banyak cerita menyebut tentang Turki di dalam catatannya itu. Nah, ini kan menarik ya. Siapa ini 300 orang Turki yang ikut berperang ini ya? Apakah mereka utusan dari khalifah atau apa gitu kan? Nah, ya. Nah, kita lihat lebih jauh ya. Kemudian kita tidak punya banyak data tentang masalah ini. Tetapi ada satu pendapat dari seorang sejarawan Turki, Ismail Göksoy. Beliau dalam salah satu artikelnya menduga bahwa pasukan Turki ini mungkin pecahan dari pasukan Turki yang sebelumnya berperang masih kawasan Gujarat ya, kawasan Gujarat di India. Gujarat ketika itu sudah direbut atau sebagiannya direbut oleh Portugis, dan mereka minta bantuan Turki. Bantuannya mungkin datangnya tidak langsung dari Konstantin, dari Asia Minor ya, tetapi mungkin dari Mekah, Madinah ya, dari Jazirah Arab. Nah, pasukan ini berusaha merebut kembali kawasan yang direbut oleh Portugis, tetapi tidak berhasil. Nah, kalau kata Göksoy ini mungkin ada sebagian dari pasukan ini, mungkin mereka pasukan bayaran, mereka kemudian meneruskan, atau mungkin juga mereka diutus untuk berangkat ke Aceh. Tapi kelihatannya ini belum ada jalinan hubungan langsung dengan pusat pemerintahan Turki, dengan khalifah. Mungkin ini dengan Timur Tengah, perwakilannya Turki di Mekah, Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang menarik adalah masih oleh catatannya Pinto ya, kemudian ini tahunnya saya lupa tulis, minta maaf, tapi beberapa tahun setelah itu, setelah kejadian yang tadi, dia cerita tentang adanya perang antara King of Demak dengan King of Pasuruan. Saya kira Pasuruan ketika itu belum Islam, dan Demak meluaskan wilayahnya, dan disebut lagi di situ. Jadi ketika itu dalam satu episode Demak kalah dan banyak yang terbunuh ya. Di antara yang terbunuh ada orang-orang Aceh, maksud bukan orang Jawa ya. Ada orang Aceh di situ, ada orang Turki dan seterusnya. Jadi orang Turki ada lagi. Apakah orang Turki ini ikut sama orang Aceh yang dari tadi? Dugaan saya begitu ya. Nah, beberapa tahun setelah itu, beberapa dekade setelah itu, baru kelihatannya terjadi hubungan diplomatik yang lebih resmi antara Aceh dengan Turki Utsmani. Dan cerita ini menjadi cerita lokal di kalangan masyarakat Aceh. Bahkan ada makam ya, Tungku Bitai kalau tidak salah di Aceh itu, yang merupakan makam orang-orang Turki yang datang pada era itu ya, dan dimakamkan di Aceh. Snok Hurgronya sendiri dalam kumpulan nasihatnya menceritakan tentang apa yang dia dengar dari tradisi lisan orang-orang Aceh tentang hal ini ya. Ada cerita yang terkenal, Aceh mengirim utusan ke Konstantinopel dengan bawa lada dalam jumlah besar. Nah, kita jangan mikirin lada ini kayak sekarang ya. Nah, kalau sekarang lada buat apa bawa lada gitu kan. Tapi dulu lada adalah produk
produk yang sangat penting, ya. Jadi mereka bawa lada dalam jumlah besar untuk dipersembahkan kepada Sultan Turki Utsmani. Tapi karena Aceh tidak dikenal, cerita lokalnya begitu, karena tidak dikenal akhirnya tidak bisa masuk, tidak bertemu dengan Sultan sampai cukup lama. Akhirnya ladanya habis untuk dijual, untuk beli makanan dan seterusnya, sampai tinggal secupak tuh seberapa, tapi jumlah yang sedikit lah. Gitu ya. Akhirnya barulah ketika itu dapat kesempatan dan bisa bertemu Sultan, dikasih hadiah sebagai tanda persahabatan, dan Sultan menurut cerita itu menerima dan mengirim sejumlah ahli meriam dan juga menghadiahkan meriam kepada Aceh. Meriam itu dikenal sebagai meriam lada secupak, ya, lada secupak. Dan itu tadi cerita lokal, tetapi ada catatan-catatan sejarah termasuk dari Bustanus Salatin menyebutkan bahwa pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh pernah mengirim utusan kepada Sultan Rum di Istanbul. Maksudnya Sultan Turki Utsmani, ya, untuk meneguhkan agama Islam, ya. Sultan Rum lantas mengirim orang-orang yang tahu menuang bedil. Jadi ada kemiripan dengan cerita lokal. Dan menurut Anthony Reid juga menyebutkan, ya, sedikit tentang masalah itu. Kemudian di sumber Utsmani menurut Goksoy diceritakan tahapan-tahapan terjadinya hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani pada abad 16, ya. Ini terjadi pada abad ke-16 dan sampai pada taraf di situ Aceh secara resmi meminta menjadi bagian dari Turki Utsmani. Jadi ada upaya, ada hubungan ke arah sana. Tetapi ini menarik, ya, di luar hubungan Aceh dengan Turki Utsmani ini, setahu saya dengan kerajaan atau kesultanan lain di Nusantara, kita masih kesulitan menemukan data-data atau dokumen, ya, yang mendukung atau menyebutkan adanya hubungan diplomatik, hubungan langsung, apalagi hubungan militer dengan pusat peradaban Islam, ya, di Turki ataupun di tempat yang lain. Jadi kita masih harus mencari lagi dokumen-dokumennya. Nah, dan Aceh sendiri, ini penting juga saya kira. Ini juga menggambarkan tentang betapa tidak mudahnya hubungan ketika itu. Aceh sendiri, setelah hubungan yang terjadi pada abad 16 ini, boleh bilang setelah itu tidak ada hubungan komunikasi ya, antara Aceh dengan Turki Utsmani. Baru terjadi lagi nantinya pada paruh kedua abad ke-19. Ketika mulai ada ide tentang pan-islamisme, dunia Islam secara umum mengalami kemerosotan, mereka terancam oleh ekspansi Eropa, kolonialisme Eropa, ya, untuk kasus Indonesia oleh Belanda. Abad 19 itu banyak kawasan di Sumatera. Kalau Jawa sudah lebih dulu dikuasai, pada abad 19 ini Sumatera secara bertahap keseluruhannya diambil alih oleh Turki Utsmani, termasuk di penghujung abad ke-19 Aceh pada tahun 1873 Aceh diperangi oleh Belanda. Pada era inilah bersama dengan berkembangnya ide pan-islamisme, semangat atau cita-cita atau upaya untuk menjalin hubungan yang kuat kembali dengan Turki Utsmani mengemuka. Tetapi sayangnya karena ketika itu kondisi dunia Islam secara umum termasuk Turki Utsmani sudah mulai atau semakin mengalami kemerosotan, sehingga hasil akhirnya tidak menguntungkan bagi dunia Islam, ya, walaupun tapi setidaknya ada upaya ke arah sana. Jadi kita lihat walaupun di Aceh sendiri pada abad 16 terjadi upaya hubungan, tetapi setelah itu tidak ada, saya belum pernah baca ada komunikasi pada abad 17, abad 18, ya, baru abad 19 muncul lagi. Nah, ya ini tadi yang saya sebutkan, mereka dikatakan dalam dokumen, ini menurut Goksoy, ya, Aceh meminta menjadi bagian dari
warga Turki. Nah, pada abad 19 ini mulai lagi ada upaya yang cukup kuat ya, dengan Turki. Ya, ini saya kebetulan ambil contoh yang dengan Turki. Ada ide pan-Islamisme, ya, persatuan Islam. Kemudian banyak tokoh-tokoh di Nusantara, tokoh-tokoh Islam yang mendukung ide pan-Islamisme ini. Sampai kemudian Turki juga mengangkat konsul ya di Singapura pada tahun 1864, kemudian pada tahun 1882 atau 1883 di Batavia. Yang diangkat awal adalah tokoh lokal, tapi tokoh lokalnya ini migran, orang-orang keturunan Hadramaut, ya, baik yang di Singapura, ya, itu Al-Junaid yang awal, nanti setelah beberapa tahun Assegaf kalau tidak salah. Nah, yang di Batavia yang pertama kali diangkat Al-Baghdadi, tapi dia sudah jadi pedagang, udah tinggal di Indonesia. Nah, pada tahun berikutnya yang resmi diangkat itu baru diutus, yang di Batavia, diutus langsung dari seingat saya mereka dikirim dari sana ya menjadi konsul di Batavia, dan mereka cukup aktif memainkan peran aktif, mendengarkan keluhan ya dari masyarakat Muslim, kemudian berusaha ikut menyalurkan aspirasinya, menyampaikan protesnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi karena dunia Islam ketika itu sudah mengalami kemerosotan, ada hasil-hasil mungkin yang dicapai, tetapi secara umum tidak berhasil ya. Tidaknya cita-cita yang diharapkan dari pan-Islamisme, cita-cita besarnya tidak sampai tercapai. Bahkan pada penghujung abad ke-19 sempat ada pelajar dikirim belajar ke Istanbul, dapat beasiswa ya. Disebut di dalam media-media di sana di Turki disebut sebagai pelajar Jawa ya. Tapi menurut Snowfurgrow-nya semuanya ini orang-orang keturunan Hadromi sebetulnya. Saya nggak tahu apa mungkin ada satu dua yang bukan, karena memang pada awalnya di Batavia ini hubungannya dekat dengan kalangan komunitas Hadromi yang ada. Nah, tetapi ini sempat menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah Belanda, bikin mereka senewen ya. Karena belum lagi aspek lain, suara-suara dari Nusantara yang kirim surat ke media di Timur Tengah ya, atau ke media di Turki menceritakan tentang jahatnya pemerintah Belanda dan seterusnya, sehingga menimbulkan kekesalan ya, dan kekhawatiran dari pemerintah Belanda terhadap Muslim yang ada di Indonesia. Tapi pada akhirnya sekali lagi seperti yang saya sebutkan, mengalami pada awal abad 20 ya, pan-Islamisme perlahan-lahan mengalami kemunduran. Nah, terlepas dari itu semua, saya kira waktu saya sudah hampir habis. Yeah. Terlepas dari jarak yang jauh antara pusat peradaban Islam dengan Nusantara, ya, komunikasi yang terbatas dan seterusnya, image atau pandangan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara secara umum terhadap kekhalifahan Islam, terhadap kesultanan-kesultanan Muslim di Timur Tengah itu sangat positif ya. Mereka kalaupun mereka tidak secara resmi menjadi bagian dari dari dunia Islam, tetap maksudnya bukan menjadi bagian dari kekhalifahan secara resmi, secara formal, tetapi dalam saya kira dalam pandangan mereka melihat bahwa mereka adalah bagian dari dunia Islam. Ya. Saya kira itu yang cukup penting untuk kita pahami. Tentu ada banyak lagi hal-hal yang saya minta maaf karena waktu terbatas, saya tidak bisa akan terlalu detail. Tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya. Saya kira itu waktunya sudah cukup atau sudah cukup
Cukup ya, baik. Minta maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza Dr. Habib Alwi Alatas. Luar biasa kajiannya, dan memang sayang sekali seperti tadi disampaikan Dr. Habib Alwi Alatas bahwa materi ini atau tema ini ada tema besar ya, sehingga mungkin tidak cukup dalam 30 menit pembicaraan beliau tadi. Semoga nanti dari pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian bisa sedikit mempertajam atau memperjelas ya, memancing beliau untuk mengeluarkan kisah-kisah berikutnya dari sejarah peradaban Islam Nusantara, hubungannya dengan kekhalifahan di luar. Dan juga terima kasih jazakallah khair jaza kepada rekan-rekan kita yang sudah mensupport acara kita pada kesempatan malam hari ini, dari Parfum Gue yang selalu mengerti karakter dirimu seutuhnya, wanginya sesuai dengan karakter kita. Dan juga terima kasih The Cuci yang bersih setiap waktu. Ini perusahaan pencucian karpet dan juga furniture. Kedua-dua perusahaan ini adalah perusahaan wakaf, karena mereka men-share sebagian dari saham mereka untuk wakaf fisabilillah. Juga bagi para pemirsa sekalian yang jika ingin memberikan sedekahnya, menyalurkan sedekahnya, dapat melalui Sedekah Mulia melalui rekening yang ada di sini. Melalui Bank Syariah Mandiri 7333333133 atas nama Sedekah Palestina, BCA dan BNI Syariah, nomornya tertera di layar Anda, atau bisa menggunakan QR code yang di samping kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian bisa tinggal men-scan QR code yang ada di kiri itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga para pembicara yang luar biasa. Juga teman-teman yang bertugas pada kesempatan malam ini, terima kasih, jazakumullah khair jaza. Semoga memberikan keberkahan dan juga memberikan sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa kita sampai hari ini masih menjadi seorang muslim tanpa kita minta, karena kehadiran para ulama-ulama yang telah menyebarkan cahaya Islam ke Nusantara ini. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa hingga akhir hayat kita, insyaallah. Dari saya sekian, jika ada salah-salah mohon maaf. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sedekah Talks Forum berikutnya.